Tapi dari ibu tuh kita belajar gitu bahwa apapun memungkinkan gitu, apapun memungkinkan, dan selalu dididik untuk jika kita bekerja keras gitu, kalau kita mau berusaha nanti pasti akan tercapai gitu. Wow. Pada saat itu adik ketinggalan di dalam bis, malah dibawa pergi adik. Terus gimana waktu itu? Kita panggil-panggil Kak. Oke, gitu. kejar Akhirnya bisnya gitu. Di tengah jalan baru Bisa berhenti. Kak. Jadi ke-trigger bahwa kasihan pada saat itu karena saking semangatnya jualan. Bahwa Allah takkan mengubah nasib manusia kan itu, kecuali dia sendiri yang harus berjuang untuk mengubahnya. Itu yang ke-trigger bahwa kalau kamu ingin berubah gitu, jangan hanya sekedar memohon aja di atas gitu. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, gimana sih rasanya ketika kita nggak punya modal tapi pengen punya usaha? Atau gimana rasanya ketika kita masa kecilnya harus sudah berjualan? Akankah kita bisa menjadi sukses? Pastinya kita akan berbincang hangat dengan salah satu pemilik properti dan juga ketua dari Wirausaha Muda Singaraja, yaitu Bli Pase Reksa. Kita akan cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Halo Bli Pase. Halo kawan. Gimana kabarnya nih? Sehat, bugar selalu Kak. Luar biasa. Semangat selalu ya. Dan ini langsung dari Singaraja. Langsung dari Singaraja. Ke Denpasar. Khusus untuk Inspirasi Berbagi. Tepuk tangan dulu dong Sobat Inspirasi. Banyak yang pengen kenalan nih sama Bli Pase nih. Sebelum kita lanjut bicara tentang beberapa hal tentunya, boleh kenalan dulu sama Sobat Inspirasi? Oke, Sahabat Inspirasi, perkenalkan saya Pase Reksa. Jadi asal memang dari Buleleng. Kebetulan usaha juga di bidang properti, bertempat di Buleleng, dan kebetulan di Wirausaha Muda Singaraja dipercaya menjadi ketua umum juga Kak. Wow, mantap, keren banget. Jadi ketua Wirausaha Muda Singaraja, pemilik dari properti. Siap. Sebelum kita ngebahas dua hal itu, pengen tahu nih tentang masa kecilnya Bli Pase. Seperti apa sih gitu Bli Pase di masa kecilnya, sehingga akhirnya sekarang memutuskan untuk menjadi pengusaha dan juga menjadi ketua gitu dari salah satu organisasi pengusaha. Betul. Kalau masa kecil sih di awal-awal kebetulan orang tua juga Kak, ibu kan sama pedagang gitu, hanya pedagang di pasaran ya. Dan kalau ayah sendiri itu berprofesi sebagai PNS pegawai negeri dia. Jadi jiwa terbentuk kewirausahaan itu mungkin dari ibu ya. Sosok ibu ya karena dari kelas 3 SD Kak, kelas 3 SD itu udah mulai bantu-bantu ibu di pasar juga kan. Karena kebetulan jualannya tuh kan subuh-subuh tuh Kak, jam 3 subuh. Karena kebetulan itu kuliner Kak. Jadi dan itu ikut dari jam segitu. Wow, keren jadi banget. Di saat memang anak-anak paginya sekolah gitu. Nah, di jam subuh jam 3 tuh ya pasti udah terbiasa ikut orang tua untuk ke pasar juga ya. Kebetulan waktu itu tinggal di Seririt juga kan, di Kecamatan Seririt di Buleleng itu. Jadi ikut ke pasar. Nah, tidurnya tuh kalau di pasar tuh ada gerobak itu. Iya di tengah gerobak itu ya. Wah, ternyata nyata itu ya. Betul Kak. Jadi Bli Pase pernah mengalami merasakan hal itu. Betul. Gitu. Wow. Jadi selama dari kelas 3 itu kita udah terbiasa tidur di gerobak gitu. Jadi nanti kalau udah fitan badannya tuh kita bantu cuci-cuci, bantu ya beres-beres lah. Sampai jam 6:30 baru kita prepare untuk ke sekolah. Wow, gitu, keren banget. Kak. Jadi sebelum sekolah udah merasakan bagaimana seorang ibu bekerja keras, akhirnya terduplikasi. Betul Kak. Di sosoknya Bli Pase sekarang. Gitu ya. Benar. Jadi nggak ada yang instan kayak. Sudah langsung ya. Jadi terpaksa. Ya benar-benar dipaksa sampai akhirnya terbentuk sekarang gitu ya. Kak. Itu yang tertrigger sampai sekarang. Iya. Apa sih pesan-pesan dari orang tuanya Bli Pase sehingga akhirnya Bli Pase pun bisa sampai menjadi sosok yang saat ini gitu? Kalau pesannya sih sederhana Kak, dalam artian tuh pada saat itu kan mungkin memang kita nggak ada privilege apa ya, dan dari beberapa keluarga juga memang nggak ada yang jiwanya memang ke wirausaha. Tapi dari ibu tuh kita belajar gitu bahwa apapun memungkinkan gitu, apapun memungkinkan, dan selalu dididik untuk jika kita bekerja keras gitu, kalau kita mau berusaha nanti pasti akan tercapai gitu. Jadi itu yang membuat
Iya, jadi dunia berjualan itu emang dari kecil kita ke pasar-pasar, Iya. ke terminal-terminal itu udah biasa Kak. Ada nggak sih masa waktu kecil ngerasa kayaknya kok gini banget sih hidupku gitu, Iya, kok iya. nggak seperti yang lain, tinggal sekolah, tinggal main selesai, kok harus ikut bantu ibu gitu. Pernah memikirkan hal seperti itu nggak? Pastilah Kak, itu Oh, wow. terjadi pada saat mungkin di kelas 6 SD ya. Oke. Karena keseringan kita terjun di pasar, Iya. di terminal kayak Iya. gitu. Jadi ada masa-masa memang kita melihat zaman itu kan mungkin anak-anak kayak Geger kan belum terlalu banyak. Iya. Ya, belum gitu banyak. Tapi orang mainnya tuh PS yang kayak gitu. Oke, Kak. iya. Bisa kumpul bareng main keluarga gitu. Jadi pada saat itu memungkinkan di saat semua orang udah dapat instan nih kita harus berjibaku dulu kan gitu Kak. Iya. Pernah juga suatu ketika sama adik juga kan, Iya. adik waktu itu kita usianya terpaut 1 tahun dia kan. Wow, 1 tahun. jadi berdua berjuangnya ya. kasihan, karena kakek pernah adik waktu itu kita ke terminal itu kan, Iya. kan bawa teng-tengan jajan nih Iya, berdua. iya. Kanan kiri. Kanan kiri Kak. Wow. Pada saat itu adik ketinggalan di dalam bis, malah dibawa pergi adik. Terus gimana waktu itu? Kita panggil-panggil Kak. Oke, kejar Akhirnya bisnya gitu. Di tengah jalan baru Bisa berhenti. bisa berhenti Oke. Kak. Jadi ke-trigger bahwa kasihan pada saat itu ada kan, karena saking semangatnya Iya, jualan iya. gitu. Saya udah ke bawah, Iya. udah Jadi ada yang nggak pergi. sadar kalau ternyata bisnya sudah melaju. Udah gitu melaju ya. Kak. Jadi Oke. perjuangan itu yang membuat kita itu membuat ada kenangan. Iya, Ternyata kita benar. dari dulu udah terbiasa kayak gini. Seperti gitu. ini Seperti ya, ini, Kak. sehingga merasa lebih kuat sekarang gitu. Benar, Kak. Benar. Karena kecilnya aja udah begini, apalagi Benar. sekarang gitu. Betul, Jadi Kak. benar-benar terbentuk mental yang kuat gitu. Benar-benar. Wow, luar biasa. Tapi yang menariknya adalah itu kan tadi kan masa kecilnya berdagang gitu ya, Iya, jualan gitu. betul, Kak. Kenapa memilih bisnis properti? Jadi bisnis properti ini kan sebenarnya didirikan itu baru 2 tahun ke belakang Kak Oke. ya itu. Jadi sebelumnya itu sebelum pas ada bisnis properti juga. Oh, jadi ada sebelum usaha lain. juga. Apa itu? Iya, jadi dulu kita kena merintis dari nol Kak ya. Oke. Pernah kita buka usaha jus dulu. Wow. Setelah itu jalan sekian bulan atau ditutup lagi, ada beberapa angkringan juga Oke. gitu. Jadi biasa jatuh bangun tuh kita udah terbiasa, dan kemarin kita ada di pertanian juga Kak. Kalau sekarang wow. yang tetap jalan tuh di pertanian sama di properti. Nah, di properti ini karena semenjak selesai kuliah Kak ya, itu kan kita mulai ketemu teman-teman baru Kak. Jadi komunitas-komunitas baru. Nah, salah satu yang membuat tertarik di dunia properti itu kan kebetulan di Buleleng itu kan ada memang organisasi wirausaha muda Singaraja. Iya. Tempat kumpulnya memang beberapa pengusaha lokal di sana. Oke. Dari sana tuh kita banyak sharing-sharing. Nah, mulailah terbentuk networking yang baru. Oke. Dan kemarin dan pasti juga kan suka ikut kegiatan seminar, workshop Iya. yang berbayar juga Iya, Kak. kita sering ketemu ya. Ya sering ketemu. Langganan kayak Itu ini dia. lagi, ini lagi. Jadi sedikit cerita ya Sobat Inspirasi, ketemu Beli Pasa ini kita sering belajar bareng gitu ya. Ketemu di workshop, seminar Betul, untuk memantaskan diri Benar, lebih baik lagi. benar. Supaya menjadi orang yang tentunya nggak cuma mencari ilmu tapi juga mencari networking gitu ya. Betul Benar. Kak. Dari workshop itu pas belajar juga, karena salah satu industri kategori yang boleh dibilang leverage-nya cukup besar untuk di finansial itu ternyata memang properti. Dan Oke. kebayang pada saat itu properti kan harus punya modal banyak gitu. Benar. Tapi karena kita ikut workshop, padahal pada waktu itu lumayan juga kayak puluhan juta juga ya ikut workshopnya itu. Tapi dari sana kita kebuka mindset kita tuh bahwa nggak harus modal besar kok di properti gitu. Iya. Nah, dari sana tertarik dari modal kecil dulu, dari penjualan perumahan. Setelah itu ada lahan global, mulailah terbentuk di kayak membuat tim lah Kak. Kayak tim desainnya, arsitek, kontraktor yang gitu. Oke. Seperti itu sih Kak. Wow, menarik banget ya. Tapi kan penasarannya adalah titik baliknya ini pas kapan gitu? Karena kan berapa kali gagal Betul, Kak. membangun Betul, Kak. usaha kuliner gitu Benar, ya, sampai benar. akhirnya memutuskan untuk properti dan akhirnya sekarang sangat lumayan bagus sustain Iya, ya propertinya betul, Kak, ya. betul, Kak. Nah itu apa Cukup nih naik. titik baliknya nih? Titik Pecah baliknya telurnya itu- nih. Pecah telurnya pada saat COVID Kak. Malah COVID. COVID Kak. Oh wow. Benar, Gimana COVID. ceritanya tuh?
Karena dulu masa itu kan di samping buka usaha juga kerja juga Kak, kerja di hotel juga kan, di hospitality. Di hotel, tapi basicnya memang di accounting. Jadi sambil kita pas kuliah gitu cari S1-nya, sambil kerja juga, sambil buka usaha juga. Wow, gitu. banyak banget Iya, kegiatannya. banyak kegiatan. Gak ada jeda istirahat ya. Nggak ada, kan? Terus kita bertahun-tahun. Nah, pada saat COVID gitu, pada saat COVID itu, nah semualah stuck dia Kak kan. Pada saat itu pariwisata memang benar-benar lumpuh sekali. Angkringan juga semuanya kita tutup karena kan harus work from home Kak. Iya, benar. Semua kan serba dibatasi kan. Iya. Kita pun buka nggak dikasih buka pada saat itu, kita tutup. Nah pada saat itu penghasilan sama sekali nggak ada Kak. Otomatis utang bahkan pada saat itu ratusan juta, Sampai mendekati berhutang. miliaran Kak. Betul. Sampai berhutang. Betul, Dan Kak. itu sampai miliaran. Ya, Hampir. mendekati 1 M itu Pak. Kok bisa? Karena pada saat itu kita kan di samping buka usaha tuh Kak, ada beberapa memang kita percayakan ke teman-teman juga Kak untuk invest juga beberapa gitu, dan ada aset juga yang Basak miliki pada saat itu kan. Nah, dan semuanya stuck seketika itu. Jadi posisi pada saat itu benar-benar titik di bawahnya Kak, karena pada saat itu pas ada hutang yang ratusan juta itu bahkan potensi miliaran itu. Yang kedua juga pekerjaan emang nggak ada Kak. Di hotel pun kan pengurangan pegawai karena juga emang kan. berdampak banget di bidang pariwisata ya. Dan ketiga juga yang guncangan paling besar itu adalah pada saat itu ada sebuah momen yang membuat orang tua tuh harus berpisah dia Kak. Gitu. Jadi merasakan gimana kita nggak pernah menduga orang tua ya berpisah gitu. Adik juga masih kecil. Adik ketiga masih kecil ya Kak, pada saat itu masih SD lah pada saat itu. Dan pada saat itu juga berkeinginan untuk menikah juga Kak. Momennya memang pada saat itu persiapan untuk menikah Kak. Gitu. Jadi benar-benar pengeluaran pun juga harus diperhitungkan gitu ya. Kak. Jadi momennya, jadi merasakan betul bagaimana dikejar-kejar, segala macam di sana. Benar, dicari antara uang kolektor, sedih, antara takut ya. Benar. Tapi satu sisi juga akan merasakan kebahagiaan menikah itu gitu. Benar ya. Kak. Jadi bagaimana untuk merangkul semua rasa itu. Semua jadi satu Kak. Jadi gimana lagi ya, karena kita biasa lah pada saat itu kan puluhan debat kolektor mencari orang tua nggak ada. Setelah itu pasangan itu kita bersiap untuk menikah juga kan gitu Kak. Nah itu benar-benar trigger untuk membuat kita gimana rasanya seperti ini untuk mengatasi ini kan. Tapi pada saat itu syukur ikut yang kelasnya Pak Happy Trenggono ya, yang IWF ya, yang IWF itu memang how to debt free itu ya. Jadi bagaimana sebuah kapal besar itu untuk dia berlayar hanya diperlukan sedikit membuka jangkarnya. Jadi hanya dibutuhkan sedikit perubahan mindset kita itu untuk mengatasi sebanyak masalah itu gitu. Dari workshop itu mulai kebentuk mentalnya itu Kak gitu, sehingga mau nggak mau kita survive, kita keluar. Nah ketemulah momen, kalau di Muslim kan ada, kalau memang udah rezekinya Kak ya, kita dipertemukan. Tidak mungkin bisa tertukar gitu. Betul, ya. Kak. Rezeki nggak mungkin tertukar. Kita mungkin kehilangan uang, tapi mental kita terbentuk, networking kita masih ada gitu Kak, dan ilmu kita nggak hilang. Gitu. Dan pada suatu ketika ketemu momentumnya, ketemu salah satu keluarga juga Kak. Nah pada saat itu dipercayakanlah untuk mengurus pertanian dulu Kak. Dan ternyata dia punya puluhan hektar lahan yang nggak tergarap sama sekali Kak. Dan akhirnya mengambil tantangan itu. Iya. Dan pada saat itu diberikan sepenuhnya kesempatan untuk kamu, kalau mau kamu kelola tanah Baba silahkan kelola, mumpung nggak ada yang kelola juga. Nah di sana momentumnya. Dan ketemu pas kita punya ilmu tentang properti juga pada saat itu juga, ya di sanalah titik baliknya Kak. Jadi semua bisa terselesaikan, mulai terbentuk lagi, dan kita ketemu dengan networking yang lebih besar lagi pada saat itu. Itu yang membuat pengalaman ini sangat luar biasa gitu ya. Sesuatu yang nggak pernah diduga-duga gitu. Tapi kan karena mungkin Lipasa ini sudah merasakan kerasnya dunia di masa kecil gitu ya. Sehingga ketika dewasa pun masih merasa bahwa ini
pasti bisa diselesaikan. Betul. Dan ternyata betul, Tuhan Kak. maha baik, Benar, gitu ya. benar, Bisa diselesaikan semua, titik baliknya ternyata dari pertanian. Benar. Sampai akhirnya bisa memiliki properti sekarang. Betul, Kak. Wow. Betul, Kak. Nah, bicara tentang properti kan pondasinya kan kadang-kadang sering kan tak kasat mata nih. Iya. Betul, Kak. Betul. Iya kan? Betul. Seperti itu kan. Nah, Betul. kalau dari kehidupan pribadinya Beli Pasek nih, apa sesuatu yang tak kasat mata yang harus kita miliki Iya. sebagai karakter seorang pengusaha gitu? Oke, kalau kebetulan yang ngasih kepercayaan Pasek juga ya, yang kemarin beberapa lahan tuh Kak ya, dia selalu berpesan bahwasanya mungkin karena dia banyak literasi juga gitu. Mungkin kalau di Muslim juga apa namanya, ada salah satu ayat juga kan gitu Ya. Kak ya, bahwa Allah takkan mengubah nasib manusia kan itu, Ya. kecuali dia sendiri yang harus berjuang Benar, sendiri setuju. untuk mengubahnya. Itu yang ke-trigger bahwa kalau kamu ingin berubah gitu, jangan hanya sekedar memohon aja di atas gitu, tapi harus kamu banyak lagi berbuat kebaikan. Nah, dari sanalah tangan-tangan Tuhan itu kita tidak akan pernah tahu yang mana akan mengubah kita gitu. Wow. Nah, itu yang membuat Pasek itu kalau kegiatan itu memang positif dan memang berdampak untuk banyak orang, dilakukan aja tanpa harus mempertimbangkan hasilnya saat ini kan. Karena itu bisa jadi tabungan kita di kelak nanti gitu. Wah, itu sih Kak. Keren banget. Tapi setuju sih gitu. Karena kan dari kita sering kali, apalagi anak muda zaman sekarang tuh Iya. pengennya instan. Betul Kak. Melakukan hari ini pengennya dapatnya sekarang gitu. Benar, Padahal benar. bisa jadi ini adalah pupuk yang kita sebar, Betul. yang bisa jadi ini malah menyirami tumbuhan-tumbuhan yang enggak langsung mekar gitu Benar, ya gitu benar, ya. Kak. Bisa jadi mekarnya adalah berapa tahun kemudian, kemudian, berbuahnya malah sekian tahun lagi gitu. benar. Sehingga kita harus bisa merasakan bahwa apapun yang kita lakukan sekarang itu pasti akan menghasilkan nanti gitu. Iya, betul. Ya. Setuju Kak. Dan sekarang Beli Pasek pun merasakan itu. Sangat merasakan Kak. Dan karena mungkin anak-anak muda sekarang bener yang Kak Oman bilang ya, karena semua serba instan Iya. ya. Jadi kayak instan, setelah terkenal instan, viral instan. Jadi apa-apa tuh dikira langsung begitu mudahnya. Iya. Tapi padahal sesuatu yang besar pasti ada akar yang kuat di bawahnya. Wah, Nah, setuju akarnya ini yang banget. kadang-kadang orang nggak lihat kan. Benar Di sosial banget. media kan nampak luarnya aja Iya, kan. benar. Nah, ini nih menariknya ya, karena kalau bicara tentang properti gitu, kalau pondasinya kuat Betul, gitu Kak. ya, di Betul. bawahnya kuat, jadi bangunannya pun pasti jadi kuat gitu. Benar, Dan benar. ternyata kita pun jadi manusia juga akarnya juga harus kuat Harus ya, kuat, Kak. sehingga itu membentuk karakternya kita gitu, nggak goyah walaupun badai menerjang kayak gimana Nggak aja ada, gitu ya. benar Kak. Karena bangunan yang lantai 2, lantai 3 itu Iya. nggak mungkin kan bisa berdiri tanpa memang fondasinya Kak. Dan kalau fondasinya itu memang rapuh dia, Iya. bangunan setinggi apapun dia nanti pasti akan rapuh. Jadi Iya. kalau sama seperti jabatan ataupun bisnis, Iya. kalau memang dia punya uang tapi fondasi mentalnya belum siap dan setelah itu karakternya belum teruji, dikasih uang sebanyak apapun dia kan ujung-ujung pasti akan habis semua Kak. Benar. Gitu kan. Karena memang mindsetnya belum siap. Belum siap Kak. Itu kenapa Belum kita harus bisa memantaskan diri itu tadi Benar, gitu. Ketika benar. kita pantas, mau kita dapat tantangan apapun, uang berapapun, kita Iya. pasti bisa kelola gitu Benar, ya. benar, Beli benar. Pasek ya. Yang Sekarang kan Beli Pasek ini udah keren banget gitu. Sudah mulai terbentuk belajar kayak- banget gitu betul, ya. betul, Sampai betul. akhirnya Beli Pasek dipercaya menjadi ketua Wirausaha Muda Singaraja Betul, gitu. Kak, betul. Boleh cerita dong gimana Iya. sih awal mula masuk ke Wirausaha Singaraja Iya. dan manfaatnya apa gitu. Oh, iya, betul, Kadang kan betul, sering betul. kayak gitu ya. Benar, Sobat benar, Kak. Inspirasi juga pasti Betul. sering bertanya-tanya gitu. Iya. Kalau aku masuk ke salah satu organisasi, aku dapat apa? Benar, Gitu. benar, Padahal benar. sebenarnya kan apa yang bisa aku beri Beri, ke organisasi itu. Nah, kalau di Setuju, Pasek setuju. sendiri apa sih WMS itu Iya, iya. dan manfaatnya seperti apa Oke. gitu, dan selama Beli Pasek masuk ke WMS apa yang Beli Pasek dapatkan? Oke, kalau ikut organisasi Kak ya, memang karena mungkin dari dulu memang kita mindsetnya udah seperti itu Kak ya. Iya. Jadi terus ingin belajar, terus ingin membangun relasi sebanyak mungkin. Karena pada saat itu kita dari keluarga yang memang minoritas juga, kecil juga. Jadi ingin bergaul dengan yang besar kan nggak mungkin kita tanpa menggunakan alat bantu lah. Iya, gitu. benar. Salah satu alat bantunya ya organisasi Kak. Oke. Jadi dari organisasi itu dulu Wirausaha Muda Singaraja itu sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan kayak diskusi tiap bulannya gitu.
ada program ngopi darling namanya, ngopi darat sambil sharing namanya. Oh, wow. Gitu, ya, ngopi darling. Ngopi darling gitu Iya, ya. ngopi darat sambil sharing itu mendatangkan berbagai narasumber dia kan. Wow. Dia sharing tentang pengalaman wirausaha dan pada saat itu kan kita karena ingin belajar wirausaha, jadi ilmunya Pak Tung tuh kalau ingin bergaul kita jadi orang besar ya bergaulnya minimal harus jadi dengan orang itu. Iya, gitu. benar. Nah dari sana pas mulai belajar, oh di sini punya usaha A, B, C. Nah dari sanalah mulai kita membangun relasi dari pertemanan dulu say hello sampai kebangun relasi yang bagus. Nah terkadang bisnis itu kan bukan tentang sulitnya Kak atau misalkan keuntungannya berapa, tapi tentang hubungan sebenarnya. Kalau hubungannya udah bagus, biasanya peluang-peluang itu akan lebih banyak diberikan ke kita, kepada orang yang suka kepada dia gitu. Nah, karena dengan hubungan terjadi kepercayaan gitu. Betul, ya. Kak. Kalau hubungannya bagus, ada peluang apapun pasti diutamakan yang memiliki hubungan dengan dia bagus. Benar, gitu. Setuju. Nah dari sana pas belajar dari teman-teman properti, dari juga F&B, dari berbagai macam usaha. Nah di sana mulailah keinginan untuk mencoba usaha-usaha yang lain. Tentunya dengan modal yang sedikit mungkin Kak. Modalnya kalau bisa 0 Kak. Hasilnya besar. Iya benar. Semua pengen. Dan properti dulu masa gitu Kak. Oh iya. Modalnya tuh kan 0. Iya. Karena bahasanya karena itu, menjual perumahan yang sudah ada gitu ya. Sudah ada atau enggak banyak kan pengusaha-pengusaha yang mungkin udah lama ataupun generasi keduanya itu kan dia banyak punya aset Kak. Asetnya nggak terurus dengan bagus. Jadi bahasanya beli atau mbok gitu. Mau nggak saya bantu Kak? Bantu untuk dalam dan jualin, bantu untuk kontrakan, misalkan kayak gitu. Jadi modal kan kita cuma modal sosial media. Iya benar. Ternyata dari sana mulai kita bantu jual perumahan gitu, kekumpul keuntungannya. Kok bagus ya? Nah mulai ke lahan global ya gitu. Mulai keuntungan ratusan juta, bahkan sekali dealing tuh udah ke 1 M. Wow, menggiurkan ya, sangat inspirasi ya. Jadi kan dari rezeki silaturahmi Kak. Jadi Iya, silaturahmi dari teman-teman itu yang membawa peluang. Nah dari sanalah akhirnya dipercaya, karena kemarin sebelum pas terpilih jadi ketua Wirausaha Muda Singaraja saat ini tahun 3 tahun yang lalu pun pas sempat mencalonkan diri juga. Mungkin pada saat itu belum saatnya. Iya gitu, benar. Kak. Karena pada saat itu masih banyak. Ada yang ternyata di akarnya itu masih selamat Kak. Jadi emang harus dikuatkan dulu akarnya ini Kak. Sehingga akhirnya beli Pase sudah saatnya sekarang jadi Kak. Ketuanya gitu ya. Benar. Karena dari sana kita bisa belajar, akhirnya di 3 tahun kemarin tuh dipilih juga Kak, seperti itu dipercayalah oleh teman-teman. Nah dari sanalah mulai belajar untuk bernegosiasi, merangkul banyak orang, pihak, apalagi yang kita rangkul pun gajah-gajah. Sedangkan kita masih kecil kan? Kalau tadi mungkin masih yang sebatas teman-teman kita gitu ya. Sekarang udah mainnya lebih tinggi lagi, lebih besar Kak. lagi. Sehingga kita harus lebih belajar lagi untuk bagaimana bisa merangkul mereka gitu ya. Jadi menggerakkan mereka, setelah itu biar mereka mau support kita. Nah, dari sanalah skillnya tuh nggak bisa pakai skill yang lama Kak. Jadi harus meningkatkan diri lagi. Nah salah satunya kan Kak Oman sering juga sharing tentang public speaking juga, karena bakal sering dikasih mic juga deh Kak. Benar. Kalau dulu pasti grogi Kak. 3 tahun lalu dulu pasti grogi sekali. Salah satu kewajiban seorang ketua itu adalah berbicara. Mau nggak mau, suka nggak suka gitu, kita harus berbicara. Setidaknya ini adalah bentuk komunikasi kita yang dimana kita mewakili anggota-anggota dari organisasi seperti itu kan ya. Benar. Apalagi kita audiensi ke beberapa pejabat juga gitu. Apa kepentingan daripada anggota kita bisa utarakan, setelah itu negosiasi untuk kepentingan mereka apa gitu. Kalau dulu mungkin 3 tahun lalu tuh memang ngisi pegang mic itu aja udah kita di depan ada gitu gemeter kan. Gitu. Langsung tremor gitu. Betul Kak. Sama, saya juga merasakan hal yang sama. Pernah di saat rasanya pengen lari, pengen kabur gitu, tapi ternyata memang keadaan memaksa kita untuk lebih berani. Sampai akhirnya kita terbiasa bahwa kita sudah bersahabat dengan mic. Gitu ya. Nanti perlu kayaknya undang Kak Oman Singaraja. Iya, dengan senang hati. Betul. Tapi kan menariknya nih, beli Pase kan banyak
anggota di dalamnya, Iya. banyak karakter. Benar, Nggak Kak. semuanya mungkin punya semangat yang sama gitu. Betul Kak, betul Kak. Dan beberapa bahkan mungkin layu sebelum berkembang gitu. Benar. Nah, sebagai ketua nih apa yang Beli Pasar lakukan kepada semua anggota sehingga bisa memiliki visi misi yang sama, semangatnya juga bisa sama gitu. Kak ya. Kalau pas saya melihatnya kemarin itu kan yang kadang-kadang organisasi itu kelemahannya Kak ya. Ada di regenerasinya Kak. Oke. Jadi mau nggak mau biasanya itu aja orangnya. Dan di Wirausaha Muda Singaraja sampai dengan hari ini Kak, mungkin calon anggota yang baru tuh udah hampir 35 orang yang baru. Wow. Yang per hari ini ya. Karena kenapa? Karena kita fasilitasi dengan beberapa program Kak. Program yang salah satunya itu karena kita kedekatan dengan Pemkab juga Kak. Iya. Kita disupport oleh Pemkab itu kan setiap hari Minggu itu ada kegiatan Car Free Day. Iya. Nah, Car Free Day itu kita memang lobby ke aparat setempat juga. Kita dikasih memang khusus untuk anak-anak muda yang mau belajar berwirausaha. Wow. Jadi tempat itu yang mestinya bayar, setelah itu tempatnya memang strategis di pusat itu kita bisa kasih free ke calon anggota yang baru. Jadi kita fasilitasi betul-betul mau belajar wirausaha silakan sini. Yang kedua kita fasilitasi juga mengenai perizinannya Kak. Oke. Baik NIB, baik dia itu hakinya maupun yang lain-lainnya. Nah kita fasilitasi bahwa dia nggak usah sibuk lagi. Iya. Nanti kita akan bantu fasilitasi gitu. Wow. Yang ketiga nanti ada juga program kita tiap bulan emang sharing-sharing Kak. Sharing-sharing sekaligus berkunjung ke antar anggota Kak. Oke. Jadi Tujuan- bisnis visit ya Benar, gitu ya. bisnis Iya, iya. visit, saling kita kenal dan kita buatkan per hari ini kita buatkan website, rencana buatkan website juga Kak. Artinya kita utamakan bahwa kalau berbelanja ataupun misalkan berbagi itu Sesama usahakan ke anggota. sesama anggota dulu Wow. yang internal. Jadi kita merasakan benefitnya dan saling kenal. Itu yang membuat ada semangat untuk saling memiliki sebenarnya. Nah, itulah regenerasi yang kedua adalah kebanyakan kan scope kita biasanya itu aja. Iya, benar. Apalagi organisasi. Lo lagi. Organisasinya nggak banyak juga kan. Iya, gitu bener. kan. Ada yang lain-lain. Jadi bagaimana regenerasinya? Kebetulan memang wirausaha WMS itu, Iya. Wirausaha Muda Singaraja itu memang segmennya itu adalah orang yang belum punya usaha, Iya. mau belajar berwirausaha itu bisa dia Kak. Oke, Gitu. karena organisasi pengusaha lainnya kan harus punya usaha, Harus punya usaha, izinnya udah ada. izinnya gitu, Betul, Kak. karena itu adalah salah satu bukti untuk mendaftar di Mendaftar. organisasi itu. Tapi di Betul. Wirausaha Muda Singaraja atau WMS ini ternyata walaupun belum punya usaha, Betul. bisa Bisa gabung, gabung, Kak. sehingga belajar di sana Belajar dan berwirausaha. akhirnya bisa punya usaha. Benar. Gitu. Wah. Kalau dia belum punya usaha, kan kita udah punya banyak anggota nih. Nah, skill yang salah satu yang kita ajarkan memang skill untuk menjual, Kak. Wow, Kembali lagi ke keren. Indonesia. Kamu mau kan dapat uang? Iya, benar. Mau dapat uang? Langsung bisa ya Jadi, teraplikasi. Jadi makleran. Lumayan juga ya akhirnya Iya, gitu ya. betul, Kak. Tapi itu beberapa manfaat memang untuk masuk ke organisasi seperti Benar. WMS ini gitu Benar, ya. Kak. Wah, Benar, luar Kak. biasa banget. Nah, kalau yang pengen daftar itu kemana, bagaimana caranya Iya. menjadi anggota dari Wirausaha Muda Singaraja? Kalau mendaftarnya sih dia untuk syarat Kak ya. Iya. Syarat memang dia wajib KTP Buleleng. Oke, jadi wajib warga Buleleng. Oke. Betul. Warga Buleleng. Nah, untuk usia itu dari usia 17 tahun pun udah bisa Kak, tapi memang maksimalnya itu di angka 40 tahun Kak. Oke. 40 tahun dan tidak harus punya wirausaha, ada tidak punya usaha, Iya. tapi mau belajar berwirausaha, ya ada di sinilah tempatnya. Kita nanti untuk masalah administrasi apapun itu kita lihat segmennya juga. Artinya memang nggak baku harus berapa gitu Kak. Kita melihat kalau semangatnya memang bagus, kamu nggak usah bayar gitu. Oh, wow. Tapi bantu jualin teman usaha teman. Iya, Gitu kan. iya. Di barter, Kak. Langsung Di barter, iya, Kak. Benar. itu langsung praktek Langsung gitu praktek, kan, iya, bahwa Kak. memiliki mental pengusaha itu bukan mental yang asal-asalan Betul, gitu Kak. kan, harus berani, harus langsung nih terjun ke dunia wirausaha gitu ya. Betul Kak. Wow. Dan tidak harus uang di awal Kak. Iya. Kan bisa banyak barter lah. Benar. Pasal juga di properti sama juga Kak. Kita nggak harus punya tanah dulu baru bisa jualin kan gitu. Iya, benar. Nggak bisa pembangunan tapi punya usaha di properti. Iya. Karena kan teman juga Kak. Benar. Lagi. Seperti itu Kak. Itu menarik banget ya, sobat inspirasi, bahwa ternyata modal bukan menjadi tantangan utama, tapi bagaimana kita berani mencoba, Betul. berani terjun. Nah, berikutnya baru Betul. kita bisa mengumpulkan modalnya gitu Iya, ya. betul, Kak. Oke, sobat inspirasi, jadi terima kasih atas kesempatannya juga yang sudah diberikan.
Jadi kalau penutup yang ingin saya katakan yaitu mengutip salah satu kata bijaknya bahwa dream big, start small and doing fast. Jadi untuk memulai itu kita tidak harus menunggu besar dulu, tapi justru dari kecil kita memulai untuk menuju yang besar. Jadi sekian dari saya, Pastor Reksa. Terima kasih. Oke, itu tadi Sobat Inspirasi, kita sudah berbincang hangat bersama Beli Pastor Reksa dari Singaraja, ketua dari Wirausaha Singaraja dan pemilik properti. Semoga apapun yang disampaikan sama Beli Pastor, kita bisa ambil poin-poin pentingnya dan kita aplikasikan di kehidupan kita masing-masing dan juga bisa memiliki properti ya. Keren ya. Ketemu lagi kita di titik temu lainnya, titik bertemu narasumber dan titik ketemu solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Saya Om Andre Nur pamit, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita Inspirasi Berbagi. Sampai jumpa. Thank you. Sukses Beli Pastor. Siap, ditunggu ya. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.